Halo? Halo? Ya, lanjut. Ya, kita. Saya akan memperkenalkan masing-masing narasumber. Yang pertama WAOD Herlina SIKOM, anggota DPRD buat Jakarta dari fraksi buat PDIP. Yang kedua Pesarip FSI, anggota DPRD Jakarta dari fraksi buat Gerindra. Yang ketiga abang kita Ferdinand Hutahayan buat pengamat politik dan sosial. Yang keempat abang kita Jamada Girsang SHMH CLA buat praktisi hukum. Yang kelima Jasirman Purba SH ketua umum MUKI. Suaranya kurang bagus Bung Raja. Halo bang. Suaranya sepertinya kurang mantap. Apa di saya doang atau yang lain juga kurang tahu nih. Hah? Sudah kedengaran? Suara Bung Raja maksudnya kurang mantap. Tapi nggak tahu yang lain, apakah laptop saya atau gimana? Di tempat kami bagus, Pak. Halo? Bagus. Lanjut. Oh, siap. Ya. Bagus, kita lanjut. Oke, ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memberikan informasi hal aturan dalam acara webinar ini. Halo? Mohon izin untuk para narasumber diberikan waktu 10 menit untuk pemaparan untuk kepentingan memaksimal durasi. Untuk para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan tidak lari dari konteks diskusi, yaitu kita seputar penyelenggara Formula E di Jakarta. Tidak diizinkan memberikan pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu yang sifatnya menyerang pribadi. Terus tidak diperkenalkan mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang mengarah kepada sara, suku, ras, dan agama. Untuk lebih mewujudkan rasa tidak memperkenalkan mengeluarkan pernyataan pertanyaan yang mengarah kepada sara, suku, ras, dan agama untuk lebih mewujudkan rasa saling menghargai pada acara webinar ini. Apabila terdapat pelanggaran tersebut dengan berat hati, kami pihak panitia webinar akan mengambil alih buat mematikan mikrofon. Hal yang kita lakukan agar lebih tertib, agar tetap terjaga. Kita akan mulai acara webinar ini. Halo? Ya, lanjut. Terus yang pertama, upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar ajang balap Formula listrik Formula E melewati berbagai kendala. Mulai dari buat polemik lokasi balap yang tak kunjung usai, penundaan 2 tahun karena pandemi COVID-19 melanda. Ada pembiayaan yang sudah memakan hampir 1 triliun rupiah. Berdasarkan hal ini, kemarin pada tanggal 26 Agustus, ada fraksi PDIP dan fraksi DPRD DKI resmi ajukan interpelasi soal Formula E terhadap Anies. Komisi C DPRD DKI Jakarta Raisidi mengatakan pengajuan hak interpelasi dilakukan untuk memperjelas pertemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terus terkait kerugian Formula E apabila terus dijalankan. Terkait hal ini bersamaan kita telah hadir Ibu WAOD Herlina, beliau anggota Dewan DPRD dari fraksi PDIP yang ikut mengajukan hak interpelasi kemarin. Ibu, bisakah diceritakan kenapa harus dilakukan interpelasi kepada Gubernur DKI mengingat proses Formula E ini sudah melalui proses yang panjang, dimulai
dari kajian konsultan hingga persetujuan dari DPRD. Halo? Ya. Ya, Bang Raja. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bu Ernina. Baik, suaranya jelas ya? Ya, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati teman-teman narasumber Bang Ferdinand, Bang Sarif, dan Pak Jansen Purba. Mungkin siapa lagi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan teman-teman semua yang hadir pada webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Waode Herlina. Saya baru baru dilantik satu periode di 2019-2024. Kenapa kita mengajukan interpelasi? Interpelasi itu adalah hak tanya istimewa untuk rakyat. Maksudnya adalah hak interpelasi merupakan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak kepada masyarakat. Karena gini, kita kan sekarang terkait pandemi COVID, sudah 2 tahun kita luar biasa, masyarakat terpuruk, masyarakat berjibaku dengan COVID di bawah. Sedang seperti herd immunity belum juga kita capai, kemudian masyarakat bikin masyarakat terpuruk, kasihan pedagang-pedagang, tukang ojek, yang mau PCR mahalnya luar biasa, mau bayar antigen juga sampai nggak sanggup. Nah, kenapa anggaran yang harusnya bisa untuk membantu masyarakat langsung yang terkena seperti anak yatim piatu karena ayahnya, ibunya meninggal karena pandemi COVID, kemudian pedagang asongan, pedagang harian, gugus-gugus tugas di bawah RT RW itu APD aja mereka kekurangan loh. Untuk bantu isoman, bantu memfasilitasi pasien COVID ke rumah sakit, ke puskesmas, butuh biaya, butuh operasional. Lurah-lurah, camat, mau bikin semprotan disinfektan aja luar biasa sulitnya. Nah, sementara di sisi sini kok bisa kita nggak sensitif, kita menghamburkan uang besar untuk biaya yang lomba Formula E, lomba mobil listrik yang belum tidak tepat, sangat tidak tepat untuk tahun depan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi kita betul-betul dana ini sayang sekali kalau dipergunakan hanya untuk kegiatan dunia internasional yang katanya supaya Jakarta terkenal. Kayaknya Jakarta udah terkenal. Saya rasa kayaknya Formula E yang numpang sama Jakarta, bukan Jakarta yang numpang di Formula E. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ini saya mau bertanya lagi kepada Bapak Sarif, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Menanggapi kabar Anies yang memberikan instruksi terkait target formula penyelenggara Formula E pada Juni 2022. Hal ini salah satu ada cuitan di Twitter Senin 9 Agustus terkait instruksi isi. Saya melihat instruksi hanya akal-akalan untuk menghindari dari proses hukum. Mohon izin Bang. Bisa dijelaskan Bang terkait hal ini? Bang Syarif sepertinya belum ada di ruangan. Apakah sudah ada Bang Syarif? Bang Syarif sepertinya belum ada kayaknya. Belum. Nah, belum ada di ruangan kita. Sambil menunggu kali bisa. Ya, kita tanya ke Abang Ferdinand Utahayan dah. Beliau
berkader buat politik yang sering ikut mengkritisi Gubernur DKI Anies Baswedan, terutama soal Formula E di Jakarta, Bang. Menanggapi soal kabar Anies Baswedan yang memberikan instruksi terkait target penyelenggara Formula E pada tanggal 20 Juni 2022. Halo, sore Abang. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ya, Formula E ini menarik sekali ya, sejak mulai digulirkan sampai sekarang, sudah dari 2019 sampai sekarang terus menjadi, menurut saya menjadi polemik yang belum bisa kita harapkan nilai positif apa yang akan dicapai oleh Jakarta dari penyelenggaraan ini, kecuali menurut saya ya, hanya satu, yaitu kepentingan politik dari Gubernur DKI Jakarta sendiri. Ada banyak yang saya ikuti betul, saya cermati dari awal penyelenggaraan ini, terutama masalah anggaran ya. Dari perjanjian antara DKI Jakarta pun dengan pihak pemegang hak paten penyelenggaraan Formula E ini, sampai sekarang publik Jakarta tidak tahu persisnya seperti apa perjanjian atau MOU yang ditandatangani oleh DKI Jakarta dengan pihak penyelenggara, dan yang menandatangani siapa sampai saat ini pun kita masih gelap ya, apakah gubernur langsung, Dispora atau Jakpro. Ini masih menjadi pertanyaan dari azas legalitasnya. Tapi yang pertama saya mau membahas tentang anggaran ya. Kalau saya beberapa waktu kemarin menemukan sebuah dokumen tentang apa yang diduga adalah surat dari Dispora terkait dengan draft MOU dengan pihak penyelenggara, yang di situ mencantumkan fee yang harus dibayar oleh Pemda DKI Jakarta. Tetapi validasi surat ini saya belum mendapat validasi apakah betul itu adalah surat dari Dispora ke gubernur atau tidak. Tetapi di dalam cuitan saya sudah meminta klarifikasi dengan memention gubernur, wagub, dan Pemprov DKI Jakarta, tapi tidak ada jawaban hingga kini. Di situ dicantumkan bahwa untuk musim 2019-2020 Pemprov DKI harus bayar 20 juta pound ya, atau setara 360 miliar, dan ini sudah dibayar. Untuk musim 2020-2021 harus membayar 22 juta pound sterling atau setara 396 miliar, dan ini sudah dibayar setengah atau 11 juta pound sterling. Untuk musim 2021-2022 naik lagi fee yang harus dibayar. Sekali lagi ini belum tervalidasi ya, karena kita tidak tahu. Makanya disitulah pentingnya interpelasi ini ada, supaya semuanya terang benderang. Benarkah ini semua? Untuk 2021-2022 itu 24.200.000 pound, 24,2 juta pound atau setara 435 miliar dengan kurs 18.000. Dua musim 2022-2023 fee-nya rencananya itu senilai 26,620 juta pound atau setara 479 miliar. Dan musim 2023-2024 senilai 29 juta 282.000 pound ya, 29,282 juta pound atau setara 527 miliar. Ini angka kalau dijumlahkan luar biasa, dan kalau ini menggunakan APBD luar biasa menurut saya. Anies Baswedan memperalat APBD untuk kepentingan politiknya hingga 2024. Karena kita tahu dan tidak usah malu-malu kucing mengakui bahwa Anies Baswedan terlihat sekali ya gerakan politiknya yang ingin naik, menanjak lagi setelah gubernur. Ini angka yang besar sekali. Yang selanjutnya adalah masalah dari 5 musim ini, 5 tahun. Artinya apa? Ini melewati masa jabatan gubernur. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan daerah kan seorang gubernur tidak boleh ya, dilarang membuat anggaran tahun jamak melebihi masa jabatan. Itu soal aturan. Belum kita bicara nurani, kenapa Anies Baswedan mau menggunakan APBD nilainya triliunan seperti ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Menurut saya ini tidak bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Yang berikut adalah tentang temuan-temuan BPK. Selain fee formula yang sudah dibayar senilai 2020, tetapi yang 2021 masih setengah
Artinya setengah lagi tertunggak dan belum dibayar. Selain itu, ada bank garansi senilai 22 juta pound sterling yang sudah dibayarkan. Dan katanya ini kembali. Tapi kenyataannya apakah ini benar sudah ditarik kembali atau tidak? Tidak ada yang tahu. Karena Jakpro pun tidak pernah menjelaskan, atau Pemprov atau Dispora, jika ini memang sudah ditarik, dananya ditempatkan di mana sekarang? Apakah kembalikan ke kas daerah? Dulu mulai ramai sejak penebangan pohon di Monas yang katanya mau membuka ranah pelaksanaan, dan pohon ini pun sekarang kita tidak tahu nasibnya di mana. Ini kalau diuangkan pasti uang juga, Pak. Itu lumayan banyak pohon yang ditebang. Kalau dijual kita tahu semua kayu harganya mahal. Nah ini sekarang di mana juga kita tidak tahu, dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Mungkin tidak bisa, tetapi tidak mau menjelaskan. Karena apa? Pasti akan menjadi pelanggaran. Ada hukum-hukum yang ditabrak di sini. Nah disitulah kemudian makanya sangat penting interpelasi ini dilaksanakan supaya semua menjadi terang benderang. Yang berikut adalah yang saya soroti, masalah-masalah yang masih mengganjal karena Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur yang baru, ya, bahwa ini harus dilaksanakan 2022 bulan Juni. Seolah-olah menyelenggarakan balapan Formula E ini seperti menyelenggarakan sunatan massal yang bisa disiapkan 3 minggu. Ini pertanyaan aneh dari saya. Bagi saya ini sangat janggal. Bagaimana seorang Anies Baswedan bisa membuat ingup seperti ini sementara anggarannya saja pun tidak jelas. Kalau dia mau menggunakan APBD 2022, ini ada DPRD apakah akan setuju? Kan ini butuh persetujuan. Tidak bisa begitu saja dia main bilang bayar, nggak bisa. Memang itu duitnya Anies, itu duit rakyat, duit saya juga ada di situ. Saya bayar pajak, nggak boleh sembarangan. Yang berikut adalah selain dari kepastian anggaran, masalah MOU perjanjian antara DKI Jakarta dengan pihak otoritas pemegang hak paten penyelenggaraan Formula E ini sampai sekarang tidak jelas. Karena apa? Tidak lunasnya musim 2020-2021 tertunggak setengah lagi, 11 juta pound lagi. Ini Jakarta sebetulnya bisa dituduh wan prestasi. Ya, wan prestasi. Nah, status dari MOU kita sekarang, MOU Jakarta dengan via FAO ini, apakah masih berlaku atau tidak? Juga tidak ada yang bisa menjelaskan. Apakah sudah gugur karena wan prestasi? Kita tidak tahu. Nah inilah pentingnya, semoga nanti di dalam interpelasi ini Bu Aude bisa mempertanyakan ini semua, bagaimana nasib MOU kita sebetulnya masih berlaku atau tidak. Kalau ini sudah tidak berlaku, bagaimana Anies mau menyelenggarakan musim 2022 nanti? Mau dia laksanakan dengan siapa? Bisa memang dengan formula entok? Kan tidak bisa. Nah ini kan semua tidak jelas. Yang berikut adalah sponsor. Ya, harusnya Anies mencari sponsor untuk melaksanakan ini, tidak boleh memperalat APBD. Karena APBD kita seperti yang disampaikan oleh Bu Aude tadi, saya dengar bahkan lurah camat untuk desinfektan saja kesulitan. Dan itu kita alami betul ketika saya di kompleks saya di daerah Jakarta Timur ini bicara dengan RT segala macam, dengan petugas keamanan, memang akhirnya kita swadaya melakukan itu karena anggaran tidak ada. Ya sudah, demi keamanan dan keselamatan kita sebagai manusia, kita bergerak sendiri. Oke lah, nggak apa-apa duit segitu ya kita bareng-bareng lah menanggung. Tetapi harusnya untuk Jakarta yang punya APBD sangat raksasa seperti ini, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Nah inilah kejanggalan-kejanggalan yang terus terjadi. Nah jadi kalau 2022 mau dilaksanakan dengan instruksi seperti itu, Anies mau pakai dana dari mana? Nah itu pertanyaan yang sangat besar bagi saya. Makanya saya bilang bahwa instruksi gubernur ini adalah hanya sebuah cara, strategi bagi Anies Baswedan untuk mengulur waktu supaya tidak tiba kesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Karena apa? Dengan ingup ini, statusnya seolah-olah sekarang ini masih berjalan. Masih berlangsung, hanya dalam proses, tertunda bla 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 segala macam. Tetapi rasionalitas kita melihat, saya berani bicara ini tidak akan jalan 2022. Dengan hambatan-hambatan tadi, MOU saja tidak jelas nasibnya. Kita tertunggak musim 2020-2021 11 juta. Bagaimana kalau pihak FAO meminta itu dilunasi dulu, kemudian baru masuk 2021-2022. Bayar lagi. Nah, dari mana duitnya? Hal-hal seperti itu. Terus uang bank garansi kemarin sudah ditarik, kan bank garansi itu harus bayar lagi. Supaya ini bisa terlaksana. Jadi banyak sekali hal yang membuat
Ingup ini menurut saya hanya sebuah strategi saja bagi Anies Baswedan menunda sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara. Karena apa? Ketika ini dinyatakan gagal dan batal, maka kerugian negara telah terjadi. Tapi karena ini masih terus diulur-ulur, maka kesimpulan itu belum bisa kita buat dan kita lakukan karena statusnya masih dalam proses. Tapi kalau sudah betul-betul terbukti gagal dan batal, ya kesimpulannya tidak ada yang lain, kerugian keuangan negara telah terjadi. Karena uang triliunan keluar tidak ada outputnya, artinya ini setara dengan proyek fiktif. Proyek fiktif itu pidana, tidak selamanya Anies Baswedan harus mencuri uang supaya disebut korupsi. Tetapi merugikan keuangan negara dengan memperkaya pihak ketiga lainnya itu juga adalah korupsi. Nah, disinilah saya melihat ini hanya sebuah upaya-upaya untuk menunda kesimpulan tadi. Jadi potensi-potensi masalah hukum juga di dalam hal ini banyak sekali ya, legalitasnya tadi. Saya tidak tahu persis seperti apa, kalau saya baca dari dokumen-dokumen yang saya miliki, ketika pembayaran fee musim pertama pun, apakah itu sudah setelah persetujuan DPRD dibayarkan atau sudah ditransfer dulu baru disetujui? Ini juga kan perlu dipertanyakan. Yang kedua juga, yang baru 11 juta pound musim 2020-2021, itu juga apakah sudah disetujui anggarannya oleh DPRD, baru ditransfer, atau ditransfer begitu saja tanpa ada persetujuan. Nah, ini harus diperjelas nanti karena ini kami dari luar Bu Waude di dalam tentu tahu nanti. Nah, hal-hal seperti ini yang masih janggal bagi kita. Nah, yang begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kita, maka bagi saya kesimpulan sementara terkait dengan instruksi gubernur ini memang seperti tadi itu hanya akal-akalan saja untuk mengulur waktu. Dan Formula E ini memang sudah sangat janggal untuk bisa terus dilaksanakan. Apalagi kita kalau bicara menggunakan APBD, ya APBD-nya difokuskan dulu lah untuk masyarakat kita sekarang yang ternyata Jakarta pun orang miskinnya meningkat. Ya kan? Dampaknya Formula E ini bagi Jakarta, menurut saya, menurut rasional nalar waras saya, tidak ada dampaknya sama sekali untuk Jakarta. Kalau soal ada yang mendukung Anies Baswedan menyatakan supaya Jakarta dikenal dunia, memang dunia mana yang tidak kenal Jakarta? Tapi kalau Anies Baswedan belum dikenal dunia, mungkin saja. Tapi kalau Jakarta sudah sangat dikenal oleh dunia. Jadi itu hanya sebuah kepentingan politik Anies Baswedan. Menurut saya seperti itu. Jadi banyak sekali kejanggalan. Juga saya menemukan informasi terhadap keberadaan sosok yang katanya maklar dari kesepakatan antara Pemprov Jakarta terkait Formula ini. Saya tidak tahu kebenarannya, tetapi saya mencoba sebetulnya terus mengejar dan mencari kebenaran informasi ini. Seorang warga negara asing, ya, warga negara Jerman yang bermukim di Singapura menjadi maklar dari semua ini. Bahkan kabarnya saya juga tidak tahu. Makanya saya pertanyakan dari dulu kepada Anies, itu uang Formula E kau transfer kemana? Langsung ke via FIO atau melalui maklar? Sampai sekarang kan tidak jelas, tidak ada yang tahu. Karena dokumennya pun tidak ada, kita buktikan. Nah, bahkan kalau Jakarta sebetulnya mau tinggal tunjukkan, ini saya udah transfer. Ini bukti transfernya ke rekening si A, ke rekening via atau FIO atau rekening. Ini kan gelap gulita terus. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya selalu mempertanyakan ini mau apa sebetulnya Jakarta dengan Formula E ini. Jadi mungkin itu dulu pembuka dari saya, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi berikutnya. Terima kasih, moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Abang Ferdinand Utayan. Saya mau bertanya kepada Abang Jamada Girsang. Menurut Abang kan praktisi hukum, apakah ada indikasi korupsi, Bang, dalam hal ini bisa menjerat Gubernur DKI, Bang? Masih di-mute, Bang Jamada? Masih di-mute? Di-mute. Masih, ya. Dibuka dulu. Ya. Mohon izin sebentar ya, Bang Jamada. Saya informasikan ke Bang Ferdinand, Bu Waude, dan Pak Jasarmen bahwa Pak Syarif tadi sudah dihubungi, tapi beliau sedang di jalan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung, karena memang sudah jauh-jauh hari diinformasikan kepada beliau, ya, tapi kondisinya mudah-mudahan memungkinkan untuk bergabung pada sore hari ini. Terima kasih, itu informasi dari kami. Mudah-mudahan bukan karena pertemuan tadi malam, Bang. Siap. Siap, Bang.
Oke, baik Bung Raja dan Bung Asyong. Terima kasih. Ya, Bang. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat tentunya yang mulia Ibu Waude DPRD DKI, dan tentu yang saya hormati dan saya salut Laiku Ferdinand Hutayan. Dan Pak Syarif belum ada, dan abangku yang dari Batam jauh-jauh, dari Muki, Bang Jasarmen Purba. Baik, oke, untuk persingkat waktu saya langsung poinnya seperti kata apa tadi Bung Raja, praktisi hukum kan langsung to the point aja. Iya. Mungkin akan lebih to the point dari Bung Ferdinand tadi. Jelas begini, saya tadi hanya mengulangi saja sependapat dengan Bung Ferdinand, bahwa kita jangan jauh-jauh dulu bicara. Kalau saya orang hukum berkata begitu. Jadi tidak terlalu jauh dulu. Legal standing daripada legal standing daripada Formula E ini, menurut saya belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Gitu loh. Perjanjiannya seperti apa, nggak ada yang tahu. Ini tertutup banget. Jadi kalau di hukum internasional, di hukum Indonesia, pasal 1320 KUH Perdatanya, kita nggak tahu. Siapa yang melakukan perjanjian, legal standing-nya seperti apa, belum tahu. Tapi berita ini sudah sangat membahana kemana-mana gitu. Itu satu. Jadi menurut saya tadi sependapat dengan Bung Ferdinand, bahwa legal standing dari perjanjian yang luar biasa ini, yang memakan dana 1 triliun ini, menurut saya gelap. Secara hukum, nihil. Ini pendapat hukum saya begitu. Jadi kalau kita bawa kemana-mana pun sebenarnya, kita berpijak dari situ. Ini kalau saya praktisi hukum berkata seperti itu. Kedua, karena carut-marutnya seperti ini banyak hukum, banyak aturan yang menunggu perkara ini. Saya mulai dari KUHP saja. Dengan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ajas perjanjian awal itu belum ada. Tentu kita sekarang harus berasumsi ini hanya patut diduga. Patut diduga. Belum bisa dikatakan ini suatu tindak pidana korupsi, belum bisa tidak disebut perbuatan hukum yang melanggar dan sebagainya. Kita masih dalam koridor. Ini pendapat hukum saya, masih dalam koridor patut diduga. Nah, kemudian koridor hukum yang ketiga yang menunggu, yang masuk KUHP. Pasal-pasal di KUHP, pasal 418, 419 menunggu. Jika memang patut diduga itu sudah benar-benar tindak pidana. Baru yang terakhir, yang paling seru, kita tunggu Undang-Undang Tipikor. Di sini KPK akan bertindak. Tapi untuk maju ke sana tadi itu, langkah atau career path hukumnya, itu harus benar-benar bertangga. Perjanjiannya seperti apa dulu. Karena begini, catatan, kembali tadi saya nomor 1 itu, pasal 1320, bentuk perjanjian seperti apa. Sampai sekarang kita sudah mendengar, seperti yang dijelaskan oleh berpendidikan tadi, sudah ada komitmen fee, pembayaran komitmen fee sudah ada. Lah bagaimana ceritanya kalau sudah ada pembayaran komitmen fee, berarti perjanjian ini benar-benar ada. Tapi kita tidak tahu, begitu ada pembayaran komitmen fee, pertama dan kedua, kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah data, saya pinjam perkataan Bung Ferdinand tadi, berarti perjanjiannya ini real. Nah, kalau real, berarti sudah ada uang prestasi. Ini quote non, asumsi dari praktisi hukum. Sudah ada uang prestasi secara perdata, Bung Ferdinand. Kita bicara perdata dulu ya, perdata dulu. Belum lagi kepidananya. Kalau kepidananya, aku dengar-dengar BPK juga sudah mengeluarkan notifikasi. Jadi perkara ini atau Formula E ini, Formula mobil elektronik ini sudah dikepung secara perdata dan secara pidana. Sejauh ini menurut saya. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa terjadi di pusat ibu kota Jakarta. Ternyata ada pekerjaan yang carut-marut seperti ini. Kalau Ibu Waude tadi mengatakan, kebetulan kita lagi masa pandemik. Timbul proyek carut-marut seperti ini, sangat disayangkan. Jadi saya
hanya tidak panjang-panjang, ya poinnya adalah atau hukumnya yang menunggu adalah 1320, kemudian KUHP, kemudian KUHP, dan Undang-Undang Tipikor. Minimal 4 lapis mengawal perkara ini sampai tuntas. Ujung-ujungnya nanti kembali ke jalan Rasuna Said. Tapi semua itu kita harus lewati secara ini. Ya Ibu Wawode ya. Jadi kita ya boleh memang semangat kita semua dari yang ada, ya bukan hanya kita yang ada di Zoom ini, tapi rakyat juga sekarang sudah mencibir ini, sudah membicarakan ini. Tapi kalau saya orang hukum, mari kita mulai dari awal dulu. Jadi kita tidak melompat ke sana kemari. Kalau saran saya dari segi hukum kita mantapkan dulu legal standing dari perjanjian formula elektronik ini seperti apa. Sampai sekarang menurut saya tidak tahu. Mungkin Bung Raja singkat padat, mungkin nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Terima kasih Bung Raja, moderator kembali. Masih di mute, Bang Raja masih di mute. Ya, saya mau bertanya kepada Abang buat Jasarman Purba. Tanggapan buat Abang melihat masalah ini di situasi pandemi gimana, Bang? Baik, terima kasih moderator Bung Raja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Wawode Herlina, selaku anggota DPRD DKI, begitu juga adik kami Pak Girsang, layak kami Ferdinand Hutahayan, dan begitu juga sangat disayangkan belum hadir sampai dengan saat ini ya Pak Sarif dari Gerindra. Karena dari pembicaraan sebelumnya semua gelap, gulita, legal standing tidak ada dan sebagainya. Kita harapkan beliau hadir nanti supaya bisa menerangi sedikit lah mengenai kegelapan ini. Gitu. Tapi saya berangkat dari interpelasi sajalah. Kita mengetahui bahwasannya DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi. Sudah ada 33 orang ya, Ibu Herlina ya. 25 orang dari PDIP, PSI, atau 8 orang. Ya. Jadi dari kondisi ini, langkah pertama, ini sudah bisa dilangkahi. Kenapa? Karena itu kata Anies Baswedan itu melekat di anggota. Jadi ini menjadi melekat dan itu wajib dilaksanakan jika ada hal-hal yang sangat urgent sekali. Ada beberapa hak yang kita ketahui. Saya 10 tahun di Senayan sebagai anggota DPD RI. Hak interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita hanya dari sisi interpelasi aja tuh. Karena masih ada hak lain. Ada yang disebut dengan hak angket, ada yang disebut dengan hak menyatakan pendapat. Nah, kok boro-boro tidak berani sih untuk menghadapi interpelasi ini? Karena dia melekat, bahkan ini menjadikan hak. Kalau memang tidak ada yang berani, apalagi sebagai seorang gubernur, kalau usul saya Pak Ferdinand, dicabut aja lah mengenai hak ini dari DPR. Nggak perlu ada ini. Nah, kalau ada hak interpelasi, harus diladeni. Kenapa? Yang gelap-gelap tadi yang disebut oleh kawan-kawan tadi bisa terang benderang. Artinya apa? Ya katakanlah tadi ada beberapa. Saya contohkan tentang temuan LHP, BPK sampai dengan ada potensi kerugian 106 M. Kemudian ada skala prioritas dengan Ingup 49 tahun 2021. Bahwasanya ini menjadi skala prioritas. Kalau menurut Pak Hutahayan tadi hanya main-main. Kemudian ada ketidakjelasan tentang Formula E, begitu pun studi kelayakan yang mengeluarkan fee begitu besar. Bahkan Monas itu adalah cagar budaya. Di sekelilingnya itu ada cagar budaya. Ada Istana Merdeka, ada Istana, dan begitu juga ada Balai Kota, termasuk Gereja Immanuel. Itu adalah cagar budaya, dan di sekelilingnya itu tumbuh pohon-pohon. Tapi nyatanya apa? Pohonnya sebagaimana yang kita ketahui telah ditumbang babat habis. Nah semua ini kan perlu kejelasan. Perlu ada jawaban daripada gubernur. Untuk itu kami dari rakyat, kebetulan MUKI ini terdiri dari 31 provinsi ya di seluruh Indonesia, mengharapkan agar siap menghadapi interpelasi.
Dan dengan catatan Ibu WOD harus fair juga. Seandainya nanti gubernur bisa menjawab secara bagus, ya ini diteruskan Formula E ini. Tetapi kalau tidak, ya kita lengok selanjutnya. Kan kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu saya mohon maaf Pak Girsang, saya ada khawatir ini langkah berikutnya dengan interpelasi gagal. Kenapa? Karena sebagai peraturan mengatakan bahwasannya 50% plus 1 itu harus hadir seluruh anggota. Ya. Berarti total 54 anggota. Nah, sekarang kan baru ada berkisar 33. Nah, katakanlah nanti pada waktu tadi pagi katanya ada ngumpul-ngumpul, udah dikatakan bahwasannya nggak usah hadir, wah, langkah kita jadi gagal. Itu harapan. Jadi melalui forum ini, kami mewakili rakyat juga menghimbau hadapi interpelasi itu. Yeah. Dengan apa? Ya katakanlah, jika diberikan jawaban yang begitu bagus, saya kira Pak Ferdinand juga setuju kok untuk diteruskan. Tetapi kalau ada sesuatu, mari kita lihat. Karena kita masih bicara tentang politik anggaran, bukan tentang pidana ini. Tadi masih jauh mengenai pidana, seperti yang dikatakan oleh Pak Girsang tadi. Nah, tetapi dari sisi politik, mari kita bicara tentang politik. Oleh karena itu harapan kami, ya kalau boleh, usul kepada anggota DPRD non-interpelasi, saya sebut, ayo hadapi interpelasi. Bahkan yang membuat interpelasi, lobby-lobby lah. Sehingga nanti pada saatnya, ini bisa ikuti. Rakyat sekarang, walaupun di DKI, ini mengarahkan perhatiannya kepada persoalan Formula E ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, satu lagi begini. Negara Italia dan Cina ini telah membatalkan penyelenggaraan Formula E. Begitu juga pihak BMW dan Audi telah menolak mundur dari Formula E. Ada apa? Mereka sudah menganalisa ini bahwa ada potensi kerugian apabila dilaksanakan. Nah, itu salah satu data-datanya yang kita harapkan. Nah, itu sekilas mungkin kita bisa diskusi. Nah, kita harapkan bagaimana supaya mari kita dorong semua ikut dalam interpelasi ini. Terima kasih, moderator. Kami kembali ke Anda. Bang Raja, ini sepertinya ada pertanyaan ini yang masuk ini, Bang Raja. Ke Bu WOD ini ada yang mau ditanyakan begitu nih. Nah, kalau hak interpelasi ini ditolak, misalnya ditolak sama anggota inilah ya, kalau ditolak sama pemerintah seperti itu, ya kan hak untuk membelanjakan itu ada di pemerintah kan gitu, Bu, ya kan? Hak untuk membelanjakan itu kan pengawasan hanya dari DPR gitu. Nah, dari DPRD. Nah, ini kira-kira gimana nih? Kalau misalnya ya tetap aja ngotot gitu ya. Kalau misalnya ada temuan BPK itu berbeda lagi gitu ya. Terus kalau misalnya nanti selanjutnya ya nggak masalah kalau mau dilanjutkan gitu ya, ada yang melanjutkan sampai ke KPK dan seterusnya begitu. Nah, kalau misalnya ditolak ini konsekuensinya bagi DPRD apa itu ya kalau misalnya ditolak lah begitu. Kan ini kan sudah ditolak ya pernyataannya gitu. Gimana itu Bu WOD? Saya langsung dijawab ya? Monggo. Ya, didiskusikan ya. Baik, ini kalau saya nggak mau bicara dulu kalau langsung ditolak. Ini kita baru mengajukan hak interpelasi karena tadi seperti yang Bang Ferdinand sampaikan, banyak yang samar, banyak yang tidak jelas. Karena kan anggaran ini tidak masuk dalam RPJMD. Ini program prioritas gubernur. Jadi memang betul kita nggak tahu sampai sekarang MOU-nya mana, bukti transfernya nggak pernah kita tahu, kajian visibility-nya juga nggak pernah sampai ke DPRD. Itulah makanya kita tanyakan, ini kenapa kok ngotot banget mau bikin Formula E? Itulah yang kita mau tapi data. Tapi pasti mereka punya data dong, Bu. Punya data dong. Justru itu mana datanya? Sampai sekarang datanya belum pernah sampai di kita. Kayak tadi bukti transfer kemana uang itu ditransfer nggak jelas sampai sekarang kemana.
Makanya kita minta hak interpelasi ini supaya Tapi dibuka. mungkin nunggu Bu, agar jadi kita, ini nunggu dulu. Yang penting kan ini realisasi dulu ini kan, mau direalisasikan. Ini mungkin ya seperti itu yang akan mereka lakukan gitu. Jadi nunggu dulu nih. Yang penting jalan dulu, direalisasikan seperti itu. Nanti pas wah, sudah kita nggak ada tuh berpikir ini akan gagal. Kita pokoknya akan mempertanyakan, dan nyatanya BPK menemukan studi kelayakan yang ngaco, bukan untung malah rugi 106 miliar. Itu sebelum pandemi loh. Nah. Apalagi sekarang kalau dilaksanakan di Juni 2022 itu kita lagi pandemi. Kita nggak tahu tahun depannya ada apa masyarakat. Kok kita sudah melakukan kegiatan yang hambur-hambur uang, yang kegiatan internasional, sementara rakyat kita nyari masker aja susah. Hah? Mau bayar mau antigen buat ke puskesmas susah, luar biasa. Gubernur nggak punya perasaan benar sama kondisi kita. Tapi kalau dicurigai begini Bu, ini kalau dicurigai misalnya jangan-jangan mau jegal Anies ini gara-gara sudah dekat tahun 2024. Oh, nggak ada. Kami ini kan parlemen. Dalam kondisi sekarang ini kan kita diminta berpihak. Berpihaknya kami ya kepada rakyat, mempertanyakan uang rakyat. Jangan dong uang rakyat diboros-boros karena hal-hal yang belum penting betul, yang tidak menyentuh kepada masyarakat. Yang itu yang kita pertanyakan kepada Pak Gubernur. Tapi ini loh, teman-teman tadi malam udah curang duluan. Mereka sudah nanya langsung, karena nggak pakai tatip interpelasi, udah langsung bisa makan malam sama Pak Gubernur. Ya curang tuh mereka. Tapi kami berharap dari kira-kira melanggar nggak itu? Dari segi kan kepantasan melanggar nggak itu ya? Kalau seperti itu? Secara etika ya harus melanggar lah, ya kan? Kok agak ragu-ragu sih Bu bilangnya secara etika melanggar? Maksudnya yang tegas gimana gitu? Melanggar apa enggak? Nah, satu lagi yang paling kami juga luar biasa, kenapa istilah bersikeras untuk interpelasi. Monas itu kan cagar budaya, itu situs sakral. Ketua umum kami dulu menanam pohon loh itu di zaman Bung Karno. Nah sekarang itu pohonnya aja, tadi Bang Ferdinand bilang, pohonnya aja kami nggak tahu itu dibawa kemana. Nah sampai sekarang itu anggarannya sudah keluar, tapi itu belum kelar-kelar dan itu nekat diteruskan. Nah itu juga kita juga salah satu kita akan pertanyakan. Makanya tadi yang saya sampaikan Bang Ferdinand ini juga saya catat-catat, ini akan menjadi bahan-bahan kami untuk dijadikan bahan interpelasi kepada Gubernur. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, makasih Bu Ade. Bang Ferdinand ini gimana nih? Kan Bang Ferdinand kan orangnya saat ini sedang vokal-vokalnya nih sama ini dicurigain terus ini langkah-langkahnya Bang Ferdinand. Gimana nih Bang? Ya, gini ya. Dalam hal seperti ini, karena ini memang terkait dengan politik ya. Tentu orang bisa mencurigai langkah-langkah yang saya lakukan dalam hal mengkritisi terutama Formula E Jakarta ini, karena memang sejak awal dulu ini lahir saya paling kencang mengkritisi, karena bagi saya ini tidak penting saat ini untuk Jakarta, karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Jakarta lebih baik dan lebih maju kotanya, seperti tagline kampanye Anies Baswedan yang sekarang ternyata kan berbanding terbalik dengan tagline-nya. Jadi kalau dicurigai itu bagi saya sesuatu yang biasa, karena ini akan menjadi perang opini, apalagi sekarang media sosial sangat berpengaruh sekali untuk masalah opini. Media sosial menjadi tempat pembantaian yang luar biasa ya. Jadi itu biasa saja, saya tidak terlalu merespon itu. Silakan saja kalau ada yang menuding saya macam-macam tentang Formula E ini, silakan buktikan kalau ada saya melakukan hal aneh, tidak masalah bagi saya. Tetapi yang penting bagi saya adalah kita ingin maju. Jakarta ini kita ingin lebih baik. Indonesia ini. Kalau masalah maju kan ini salah satu upaya untuk memajukan Jakarta, Bang. Bisa. Apa yang mau maju dengan Formula E ini? Ya kalau misalnya jadi Formula E kan promosi Jakarta itu internasional loh, Bang. Siklus perekonomian akan berjalan. Ekonomi apa yang akan maju oleh Formula E ini? Itu semua bandingkan dengan besarnya anggaran yang akan dikeluarkan dengan dampak ekonomi yang akan didapat. Itu kajiannya saja pun tidak jelas. Hanya bicara UMKM yang akan datang. Memangnya bule itu mau beli kerupuk emping dari kita?
Tapi argumentasinya begini Bang, laporannya kan nggak harus ke Bang Ferdinand gitu kan, mereka ya bekerja. Ya, gitu. tetapi justru itu karena ini sekarang semua gelap gulita. Iya. Dari aspek hukumnya, legal standingnya segala macam ini semua gelap gulita. Bahkan Bu Waode sebagai anggota dewan tidak punya data bagaimana tentang pembayarannya apa segala macam. Terus ini DPRD mau dikemanakan oleh Anies Baswedan? Ini perwakilan kita rakyat loh. Masa rakyat nggak boleh tahu uangnya di mana? Saya bayar pajak mobil aja puluhan juta setahun. Terus uang saya mau dipakai kemana? Makanya terakhir saya bilang pajak mobil saya habis, saya tidak mau bayar pajak karena uangnya dipakai tidak jelas oleh Anies Baswedan. Pajak mobil saya sekarang saya tidak bayar, macet. Daripada uang saya dipakai tidak benar. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal Formula E ini masih sangat banyak lagi. Belum lagi gini. Satu hal yang paling penting diingat di sini, mudah-mudahan jadi masukan juga buat Bu Waode, ini Formula E sebetulnya yang bertanggung jawab siapa? Pemprov kah, Dispora, atau Jakpro? Ini kan juga tidak jelas. Ngambang, nggak ada yang menyatakan saya bertanggung jawab. Kalau kita membaca berita-berita sebelum 3 hari lalu, sebelum sahabat saya Mas Dwi Daryoto dicopot dari Dirut Jakpro, masih menyatakan 2022 Formula tidak akan membebani APBD. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu tidak membebaninya dengan pola apa. Justru dia dicopot. Nah sekarang Anies mau mengajukan dari mana? Sementara in-group dokumen ya, kopi dokumen yang saya temukan, instruksi gubernur nomor 77 tahun 2019 menyatakan bahwa di situ Dispora yang ditunjuk oleh gubernur dan bahkan kepala dinas Dispora diperintahkan untuk melaporkan kepada gubernur. Tetapi kalau kita lihat sekarang seolah-olah penyelenggara yang membuat MOU dengan via FEO itu adalah Jakpro. Nah ini terus statusnya bagaimana? Nggak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab di dalam acara ini. Semua kabur dan ngambang. Ya, itu hal-hal yang mau kita bahas, termasuk lokasi pelaksanaan. Sekarang kalau Anies Baswedan bilang harus jalan 2022, saya pengen tahu sekarang di mana dia mau laksanakan Formula ini 2022 bulan Juni. Nggak jelas apa di atas kali. Nggak tahu sekarang lokasinya. Kan kalau di Monas kemarin yang awalnya itu dibuat kan jelas sudah tidak boleh. Pemerintah pusat kan sudah tidak mengizinkan. Terus di mana? Ini pun kan tidak jelas sampai sekarang. Makanya saya bilang bahwa Formula E ini bukan seperti menyiapkan sunatan massal. Butuh persiapan karena untuk membangun landasan sirkuitnya saja butuh waktu. Butuh segala macam di situ. Bukan sesuatu peristiwa yang bisa dijalankan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jadi Anies Baswedan nggak usah terlalu ngarang lah soal Juni 2022 itu. Belum lagi kemungkinan bahwa Jakarta ini akan digugat oleh via FIO ke arbitrase internasional. Karena ini wan prestasi secara perdata. Wan prestasi karena dia sudah menandatangani MOU untuk 5 tahun meskipun dokumen MOU-nya kita tidak tahu sekarang di mana. Nah itu terkait hal-hal begitu. Jadi kalau soal dampak politiknya makanya saya bilang bahwa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini, apalagi ini tidak pernah ada di dalam janji kampanyenya, tidak masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah pendek DKI Jakarta, ini kan mendadak nih, ujuk-ujuk istilahnya, ya kan, dengan menggunakan APBD. Bagi saya ini hanya satu kepentingannya Anies Baswedan untuk kepentingan politik dia, supaya dia lebih dikenal dunia internasional, karena ini event internasional. Kalau Indonesia dan Jakarta tanpa promosi begini sudah dikenal oleh dunia internasional. Bahkan negara miskin di Afrika tahu Indonesia, oh Indonesia very beautiful, wonderful. Begitu, jadi nggak usahlah kita ini dikibul-kibulin dengan narasi-narasi seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Munte. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Oke, izin sebentar. Karena kalau Bung Ferdinand bicara itu kita ikut bersinergi gitu loh. Ikut terenergize gitu kan. Jadi semangat ya. Karena gini, yang kita bahas ini tentang elektronik. Jadi ada sih ya Bu Waode gitu ya. Mungkin saya mau tambahkan sedikit tadi. Kalau saya kan tidak bisa keluar dari hukum-hukum tadi ya. Ada 4, 13, 20, patut diduga, KUHP dan Undang Tipikor. Empat lantai ini harus kita lewati. Yeah. Tapi tadi kan Bang Jasarmen dari yang punya Batam bicara interpelasi. Kebetulan gini, interpelasi ini adalah struktur resmi. Kan gitu. Ya kalau tidak bisa menggerakkan 50+1 dari anggota DPRD ya wassalam. Betul kan? Nah sebenarnya hukum itu siapapun bisa action. Ini praktisi hukumnya nih. Lah ada lembaga-lembaga kita yang menunggu. Yang bisa berkoordinasi dengan mereka. Contoh KPK
dan lain-lain, kepolisian dan lain-lain. Menurut saya kita tidak kondisi seperti ini, Bung Raja dan Bung Asyong, kita jangan hanya menunggu gerakan dari DPRD. Ini kalau gerakan namanya evolusi hukum namanya. Ya masyarakat tentu sudah terbuka kok ini. Kok pada diam juga masyarakat? Something wrong juga gitu loh. Kalau yang lain langsung berserbu. Tapi masalah ini kok belum ada LSM atau apapun yang berkoordinasi dengan Rasuna Said. Berkoordinasi simetris dengan DPRD. Kan begitu Bung Ferdinand. Saya juga heran gitu loh. Apa sih yang terjadi? Udah ngablak kok 1 triliun dianggarkan. Dan udah terkucur hampir separuh barangkali itu. Kok pada diam aja? Nah ini Ibu Waode yang kuhormati, saya juga bingung selaku rakyat penduduk DKI Jakarta. Aduh, selain trotoar sekarang ada juga trotoar Formula E gitu loh. Jadi aduh, sementara COVID udah menghabiskan berapa duit juga nyawa kita. Jadi menurut saya, aku usul ke Bu Waode dan kita semua yang mendengar. Selain kita menunggu gerakan dari DPRD untuk interpelasi, saya kira siapapun yang mendengar ini, wajib setiap warga negara berhak untuk melaporkan sesuatu. KUHAP mengatakan itu. Even saya, even siapa, even Raja, even Ayung, dan Asyong. Ayung lagi Asyong. Saya kira itu pendapat saya yang menyemangati kita saja agar ini terjadi. Bukan berarti menolak Formula E. Kalau itu untuk kemaslahatan DKI khususnya, why not? Tapi dari awal ini, due diligence-nya, legal standing-nya aja udah kropos. Pasti kebawasannya kropos. Itu analogi hukum namanya, Bu Wawen. Bukan ngajarin ya, tapi pengalaman aku praktisi hukum. Jika legal standing-nya aja udah kropos, para pihak aja nggak jelas, siapa yang sign, nggak jelas, lantas menguncur 1 triliun, menurut saya nggak ada bisnis di dunia seperti ini. Termasuk bisnis UFC yang sekarang terbesar. Bisnis UFC yang tinju bebas itu setiap petinju saja punya perjanjian dengan pelaksana. Setiap petinju, bayangkan ini wilayah DKI Jakarta ibu kota pula. Saya kira gitu Bung Asyong dan Bung Raja. Ya, Bang Raja. Ya, makasih Bang Jamada Girsang. Itu Bang Raja ada yang mau bertanya itu atas nama Victory Mandajo. Mungkin bisa disapa dulu Bang Raja, silakan. Ya, ini Bapak atau silakan Pak Victor Mandaja itu sudah raise hand. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, selamat sore buat teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya, Pak? Ya, boleh. Supaya kelihatan wajahnya. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Ya, ini sangat menarik ya. Formula E yang akan diselenggarakan dalam tanda petik oleh DKI. Yang saya sudah dengar uraiannya panjang lebar tadi. Tetapi yang lebih saya tertarik lagi dengan uraian dari Pak Jasarmen Purba tentang Formula E, masalah lingkungan, penebangan pohon. Oke, yang menjadi titip pesan saya untuk mungkin kalau terjadi interpelasi pun Ibu dari Dewan bertanya ke pemerintah DKI. Kerusakan pohon yang terjadi, yang dilakukan di sekitar Monas dan sebagainya yang umurnya boleh dikatakan ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, siapa yang akan bertanggung jawab? Mungkin kalau duit dengan segala cara mereka bisa kembalikan, Bu. Entah mereka patungan dari mana, mereka untuk menutup mulut anggota dewan dan negara, mereka gantikan. Tetapi pohon yang sudah mereka tebang, lingkungan yang sudah mereka rusak, pertanggungjawabannya tidak hanya mereka urunan seperti apapun tidak bisa mereka lakukan. Itu yang harus dipertanyakan lebih keras, Bu, masalah lingkungan. Pengrusakan lingkungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies Baswedan yang notabene tidak mengerti cara bekerja pemerintah. Ada bukti-buktinya nggak tentang kerusakan lingkungan yang bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Bukti-bukti lingkungan, penebangan pohon kan saya sudah katakan tadi, Pak. Apakah kurang bukti? Penebangan pohon, perusakan pohon. Oke. Itu pertanggungjawabannya bagaimana jika tidak jadi dilakukan. Pun kalau jadi dilakukan setelah pasca dari Formula E, bagaimana pertanggungjawaban terhadap lingkungan? Oke. Ya, bagaimana pertanggungjawaban terhadap lingkungan ya? Oke. Ya, terima kasih.
Pak Victor, ya terima kasih untuk ininya. Ya mungkin bisa ditanggapi. Ya ini sebenarnya harusnya kalau bisa hadir ya dari pihaknya Pak Anies Baswedan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa ditanggapi dari Bu Waude dulu terkait dengan ini kerusakan lingkungan. Benar nggak ini menjadi kerusakan lingkungan? Bukankah ada penanaman pohon kembali begitu ya? Silakan Bu Waude, nanti baru ke Pak Jasarmen ya, mohon ditanggapi. Baik, terima kasih Bang Victor. Ini salah satu masukan juga, kalau kerusakan lingkungan itu siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini juga yang kita tanyakan. Kalau ditanya ke saya, yang bertanggung jawab ya saya bertanya ke saya akan tanam kembali pohonnya. Tapi kan saya tidak akan bisa kembalikan pohon yang sudah ditebang ratusan itu oleh Pemprov DKI. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan dari Bang Victor. Kalau ada datanya bisa nanti diserahkan juga ke saya. Ini menjadi salah satu juga bahan untuk kita di poin interpelasi yang kita sudah gulirkan yang insya Allah doakan. Tadi kan ada kalimat kalau tidak berhasil, justru lewat forum yang baik ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa ini interpelasi mulia untuk rakyat. Jadi saya berharap teman-teman yang punya hati nurani, karena ini kita mengawal uang rakyat dalam kondisi seperti ini, supaya insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung. Karena kami masih harus mencari 21 orang lagi untuk bisa sampai di paripurna. Mudah-mudahan interpelasi ini bisa berjalan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke, silakan Pak Jasarmen Purba. Baik. Disinggung tadi nama Pak Jasarmen. Monggo, Pak. Jadi kalau yang dinamakan pengerusakan itu buktinya sudah ada. Dengan cara menebang dan menghilangkan itu pohon yang telah ratusan tahun, itu bukti yang pertama. Itu udah jelas itu, nggak mungkin lagi apa. Itu menjadi sorotan saya. Tapi yang mau saya sampaikan kira-kira begini, Pak Sio. Khusus kepada Bu Aude, pertanyaannya begini. Siapa yang memegang remote partai? Itu dulu. Yang memegang remote partai bukan di DKI, tetapi ketum masing-masing. Bisa masuk angin ya? Secara lobby, ini harus mengarah ke ketum masing-masing. Tinggal klik saja dari ketum masing-masing, yang lain menurut kok. Nah, ini bukan saya mau ngajari Ibu ya, tapi saya udah 10 tahun di Senayan dulu. Kira-kira begitulah modelnya. Jadi ketum, itu kira-kira gambarannya. Karena apa? Karena tadi pagi yang kita udah dengar perkumpulan ngumpul rembu itu, saya sangat khawatir bahwasanya ini akan memenuhi quorum untuk 54 orang itu. Sangat-sangat saya khawatir. Kalau terjadi nanti, alhamdulillah, tapi sangat khawatir. Karena ini politik. Kalau politik melakukan seperti itu, sah-sah saja, Ibu. Tapi ada yang namakan politik hati nurani, ada yang namakan politik berangasan, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Mungkin, kalau boleh, Pak Asyong, seandainya gagal di situ, apa tingkah berikutnya? Kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh Pak Girsang, yaitu mengarah bukan lagi secara politik, tapi sudah mengarah kepada pidana dan lain sebagainya. Tapi dengan ada bukti, legalitas, dan sebagainya. Itu yang sekilas yang boleh sampaikan. Terus terang, saya agak khawatir itu untuk bisa terjadi interpelasi. Bang Ferdinand kan orang hukum ya. Kira-kira kalau misalnya ini diajukan, kalau memang ada benar-benar bukti diajukan ke KPK, memungkinkan nggak ini ya? Misalnya kalau memang benar-benar ada buktinya terkait dengan dugaan korupsi, misalnya begitu, itu kecurigaannya seperti itu gitu. Bisa nggak langsung diajukan? Jadi begini, kalau kita bicara prosedurnya, saat ini makanya saya bilang bahwa keluarnya instruksi gubernur yang baru itu adalah salah satu cara mengulur. Ya, ini menjadi masuk ke ranah pidana korupsi atau telah terjadi kerugian negara. Karena kalau sekarang ini dengan adanya Ingup ini kita tidak bisa memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara. Karena apa? Ini sekarang statusnya masih sedang berlangsung. Meskipun berlangsungnya hanya sebatas awang-awang, tidak jelas atau halusinasi mungkin. Jadi ini tidak bisa. Tetapi ketika dia sudah dinyatakan nanti gagal dan batal, maka BPK harus menghitung kerugian keuangan negara dari sebuah program yang tidak dikaji secara benar,
tidak dihitung resiko analisis resikonya, yang kemudian atas kebijakan pejabatnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maka ini juga masuk kategori pidana korupsi. Tidak selamanya korupsi itu saya harus mengambil uang, tapi merugikan keuangan negara dengan memperkaya orang. Siapa yang diperkaya? Ya tadi pihak penyelenggara. Apalagi kaitannya? Tetapi dalam hal begini, nanti kalau ini sudah selesai di Juni 2022, sehingga baru nanti kita bisa bergerak melaporkan ini ke KPK dengan data-data yang ada yang kita miliki. Tetapi tidak cukup hanya dengan menggunakan undang-undang tipikor, harus juga menggunakan undang-undang TPPU, pencucian uang. Karena dengan inilah kita akan bisa mengusut nanti uang ini sebetulnya sekarang ke siapa, kemana, dan pergi ke kemana-mana jalan-jalannya. Kalau hanya menggunakan undang-undang tipikor, ini gubernur bisa lari dari tanggung jawab. Karena apa? Dia akan menyatakan bahwa ini kan penyertaan modal daerah ke BUMD penyelenggaranya, tanggung jawab hukum di mereka. Tetapi gubernurnya bisa kabur, sama seperti Muncul. Kalau hanya menggunakan undang-undang tipikor, Anies itu bisa lewat di sini, tidak tersentuh. Karena apa? Ini sudah di BUMD-nya di Saranajaya yang menjadi pelaksana dan uangnya ditransfer ke sana. Tetapi kalau menggunakan TPPU, kita akan lihat uangnya jalan-jalannya kemana, naik bis kota nomor berapa, ke rumah siapa mampir. Nah di situ akan ketahuan nanti. Kalau undang-undang tipikor tidak akan kena. Jadi kira-kira begitu. Makanya kenapa saya selalu keras bicara, sudahlah. Ingup ini hanya sebuah cara mengulur waktu saja. Ya, betul. Jadi tidak ada. Ini tidak akan bisa terlaksana. Apalagi sekarang Jakpro pun kebingungan, saya pikir mau melaksanakan ini bagaimana caranya. Membayar, apakah kalau melaksanakan ini juga hutang fee musim 2020-2021 yang masih 11 juta harus dibayar atau tidak? Terus musim 2022 ini harus dibayar fee-nya 24 juta lagi. Dari mana uangnya? Apakah Anies Baswedan mampu menyiapkan uang sebanyak itu? Menggunakan APBD? Tidak mungkin lah, masih ada DPRD. Kalau DPRD meloloskan itu, oke lah sekarang kalau kita bicara mayoritas-minoritas dari jumlah, PDIP dengan PSI kan kalah jumlah. Tapi iya, partai-partai yang lain itu nggak malu melihat rakyat. Amin. Ya. Ketika istana saja mencat pesawat presiden cuma 1,4 miliar, mereka ribut ya. Kayak ibu lagi mantan temannya abang itu, bang, ya mantan temannya abang. Ya kan ributnya udah seperti emak-emak pesawat tawon gitu loh. Sekarang yang begini mereka diam semua. Nah inilah, saya terlalu bersemangat kalau udah bicara begini. Tapi kira-kira ya begitulah ya. Bahwa interpelasi ini harus jalan. Kalaupun ya memang kalau melihat jumlah ya kita agak optimis ya. Tetapi kita sebagai masyarakat terutama harus mendorong partai-partai lain. Makanya tadi cuitan saya pun agak keras juga, saya bilang, hei ketum-ketum apa enggak malu harga diri cuma itu. Masa kau biarkan dugaan penyimpangan sebesar ini? Karena kita tahu orang-orang ini, ketum-ketum ini sekarang banyak yang bermimpi mungkin berpasangan dengan Anies. Juga. Jadi mereka takut. Makanya saya bilang, kok harga ketummu cuma segitu? Janganlah, ayo dong kita buka ini supaya terbuka sebenar-benarnya. Kalau ternyata Anies Baswedan hebat dan benar dalam hal ini, saya tepuk tangan untuk dia nanti. Janganlah dibiarkan begini. Kira-kira begitu, Bang. Silakan. Siap. Itu gimana, Bang Jamada Girsang, untuk menanggapi hal tersebut? Lalu yang kedua, itu mau saya tanya, Bang Jamada ini kan sangat dekat dengan masyarakat di Jakarta ya. Kenapa itu masyarakat Jakarta adem ayem katanya? Itu ada pertanyaan itu. Monggo Bang, sekalian tadi pertanyaan yang sama Bang Ferdinand tadi. Oke, Bung Asyong, sebenarnya bukan adem ayam. Kita nih terpas sekarang dengan level 4, level 3. Jadi mengurangi juga kegiatan. Jangan lupa, jadi makanya ini proyek ini kebetulan berbenturan dengan pandemi. Jadi bukan diam, jadi dibatasi juga. Nanti kalau tiba-tiba demo ke DPRD, demo ke KPK tentang ini kan melanggar juga program PPKM kita. Tapi yang menarik menurut saya begini, memang kalau masuk ke ranah hukum tindaknya, dadernya bahasa Belandanya itu, ya belum saatnya. Tadi saya awal-awal mengatakan seperti itu, belum saatnya. Kita tunggu aja auditnya seperti apa. Ya orang, katakanlah pejabat-pejabat yang siapapun yang masuk KPK itu kan hanya 2, OTT atau after audit. Kan gitu. Kalau sekarang ini masih ongoing proses kan. Cuman yang perlu kita teliti adalah legal standing yang kita sebut tadi itu loh. Ini karena urusan negara, bukan urusan pribadi, bukan privat ini. Privat negara.
ya privat tapi privat negara, itu harus open. Siapa para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini sebenarnya open. Ini urusan negara. Makanya termasuk pajak saya, mobil saya itu termasuk itu, bayar itu. Oleh sebab itu saya berhak secara hukum. Jadi sebenarnya itu dulu yang kita detailkan gitu loh. Lantas menurut analisa hukum saya sampai sekarang itu sudah harus pasti terjadi one prestasi. Mengingat menimbang awal dari perjanjian itu sampai sekarang stagnan toh. Secara hukum pasti ada pasal yang digilas. Nah, kalau ada pasal yang digilas berarti timbul hukum. Nah, inilah barangkali suatu dilema bagi pelaksana Jakpro atau DKI atau apapun itu yang terlibat. Ini yang mereka awasin. Kalau itu terbentur akan lebih carut-marut. Nah, untuk itulah dikawallah ini agar interpelasi yang hak utama dari DPRD DKI bukan ngajarin ini dihambat. Saya nggak tahu cara menghambatnya. Tapi yang tidak bisa dihambat sebenarnya kepentingan umum. Ini menyangkut uang negara. Jadi pandemi ya mudah-mudahan ini segera level 3 sekarang berusia level 2 menjadi level 1. Nanti masyarakat kembali lagi ya mengajukan interpelasi masyarakat namanya untuk masuk ke KPK atau kemanapun itu. Minimal menggugah gitu loh. Minimal menggugah. Membuka sebenarnya yang terjadi dalam perjanjian ini apa? Pembayaran ini jangan-jangan belum waktunya sudah dibayar. Atau sudah lewat dibayar. Carut marut. Ini kan menyangkut international agreement. Kita harus hati-hati. Jadi sungguh kita memang tidak mengetahui banyak tentang perjanjian ini. Kapan tanda tangan, di hotel mana, di kantor mana, dan sebagainya. Jadi menurut saya begitu, memang kita jangan terlalu jauh dulu, belum melangkah, ya legal standing ini kita beresin dulu. Dan yang kita bisa lakukan sekarang ini adalah interpelasi yang utama, the most important thing, artinya yang paling utama sekarang interpelasi yang ada di gedung DPRD DKI. Kedua, masyarakat harus concern, bisa membisikkan ini kepada penegak hukum. Ya KPK kan terbuka, KPK satu tugasnya berkoordinasi, menanggapi aspirasi masyarakat. Itu tugas Rasuna Said seperti itu. Saya kira begitu Bung Asyong dari saya, terlalu semangat saya bicara kali karena terpengaruh dari Bung Ferdinand itu. Jadi, ya, thank you Bang Jamada Girsang. Silakan Bang Raja, itu sepertinya ada ini. Silakan Bang yang mau bertanya. Bang Douglas mau bertanya. Silakan. Selamat siang narasumber semua. Selamat sore ya, udah sore ya. Sebelum mau bertanya saya dari Pewarna DKI, kepengurusan Pewarna DKI. Nama saya Douglas, saya medianya di reformatanews.com. Yang mau saya tanya untuk Ibu WAOD, itu kan sudah ada 33 anggota dari fraksi PDIP dan PSI yang mengajukan. Sebetulnya untuk hak interpelasi itu targetnya harus berapa ya jumlahnya? Itu ya satu. Kedua, apakah dari interpelasi ini nanti adalah pintu masuk untuk menuju ke hak angket? Apakah seperti itu ininya arahnya atau memang ini hanya sekedar menanyakan aja? Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Douglas, kalau sudah jelas sih kalau di partai kami ini kan platformnya itu adalah menjaga kepentingan masyarakat. Nah, di kami tuh fraksi sudah melakukan lobby dengan fraksi lain. Dan itu sudah dilakukan setelah kami menginisiasi, kami berlima yang menginisiasi ini dan fraksi sudah melakukan lobby-lobby. Namun sampai kemarin kami menyerahkan surat kepada Ketua DPRD itu ada beberapa memang ada satu kawan sudah tanda tangan kemudian lalu menarik kembali, kemudian ada beberapa yang sudah kita tunggu sampai jam 1 katanya mau tanda tangan terus nggak jadi tanda tangan. Nah akhirnya kami hanya dengan PSI. Nah sampai sekarang masih kami lakukan lobby-lobby itu. Tentu tadi seperti tadi ada masukan yaitu bagaimana DPP itu nanti akan juga kami akan berdiskusi dengan DPP partai bagaimana
Nah, supaya interpelasi ini bisa berjalan dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 bisa sampai diparipurnakan. Nah, mudah-mudahan dalam prosesnya ini sambil terus kita melobi yang nggak mungkin lah ya dari orang per orang itu nggak punya hati nurani. Rakyat ini perlu dibantu kepastian menang atas pandemi, kemudian bagaimana ekonomi supaya bisa bangkit ya. Kita uang itu uang yang hampir 1,3 triliun itu lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Mungkin itu ya Bang Douglas. Ya, baik Bu Waode, silakan Bang Raja, sepertinya ada pertanyaan itu di ruang chat. Silakan Bang Raja. Masih di mute. Sini bolehkah diduga ini pengulangan gaya lama dengan model baru untuk telikung uang bagi persiapan 2024? Bagaimana di era dahulu hampir tiap masa jelang pemilu sering diadakan konser musik dan pemain transi di Singapura, termasuk duit buat pembayaran yang sudah di markup juga tersimpan dulu di situ dan dibagi-bagi. Menurut Bang Ferdinand Husain, gimana Bang? Ya, ini kan soal persepsi ya, cara pandang publik. Akhirnya apa? Dari semua ketidakjelasan dan kegelap gulitaan ini, akhirnya orang berasumsi, menduga-duga dan berprasangka. Kita tidak bisa menyalahkan publik jika kemudian melihat aktivitas Anies dan semua tahu Anies kira-kira apa keinginannya dan kemudian bahwa di lembaga-lembaga survei juga namanya selalu masuk. Akhirnya publik menduga-duga dan berprasangka ke sana. Jangan-jangan ini. Selain ini juga kan di Jakarta banyak sekali ditemukan dugaan-dugaan yang kita sebutlah dugaan penyimpangan ya, seperti kelebihan bayar segala macam. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Karena apa? Dalam sistem birokrasi kita, pengawasan verifikasi data dari bawah sampai ke atas itu sangat panjang prosesnya, mulai dari staf, naik ke kepala seksi, naik ke kasubdit atau kasubag, kemudian baru naik ke sekretaris dinas, kepala dinas, dari dinas yang sudah selesai baru masuk ke keuangan. Jadi di sana banyak sekali, panjang sekali proses yang dilakukan untuk verifikasi data, sehingga untuk istilah kelebihan bayar ini sangat tidak mungkin terjadi kalau ini semua bekerja dan melaksanakan tugasnya secara benar. Tidak mungkinlah di kas daerah itu orang-orang yang tidak paham bagaimana memeriksa, karena ini kan baru terjadi di era Anies. Transjakarta ini bukan lagi baru yang ada 1-2 tahun, sudah lama, dan itu disubsidi lama. Dari dulu kita tidak pernah mendengar ada kelebihan bayar seperti ini. Kenapa sekarang ada kelebihan bayar? Akhirnya apa? Dari banyak peristiwa ini, karena bukan 1-2 saja, orang akhirnya berprasangka dan menduga-duga, wah jangan-jangan Anies ini lagi ngumpulin modal. Itu prasangka publik. Tetapi kalau saya secara pribadi tidak bisa menyatakan seperti itu ya. Nanti karena apa? Di Republik ini dikit-dikit nanti dilaporkan karena wah ini pencemaran nama baik, fitnah segala macam. Karena lebih mudah memenjarakan orang yang berpraduga di Republik ini daripada memenjarakan orang yang korupsi. Yang korupsi sulit kita penjarakan, tapi coba Anda menduga-duga menuduh. Besok Anda masuk penjara. Nah, ini repotnya kita. Nah, tetapi seperti yang disampaikan tadi, publik akhirnya menduga-duga dan berprasangka ke situ, kita tidak bisa salahkan. Kita tidak bisa salahkan karena memang apa yang dilihat publik itulah perasaan yang dia sampaikan. Nah makanya sebetulnya momen ini harusnya dipergunakan oleh Anies Baswedan, Ariza Patria, dan kelompoknya untuk menjelaskan ke publik. Justru kalau mereka berani menjelaskan ke publik tentang kebenaran fakta ini, elektabilitas Anies Baswedan itu akan meroket, Pak. Bisa jadi langsung 73%. Ya, tapi masih kalah sama saya nanti saya. Kira-kira begitu. Nah, kenapa dia takut? Hanya orang yang salah yang takut. Itu dia. Kita kecil, kita sudah diajari berani karena benar, takut karena salah. Nah, ini kenapa Anies Baswedan dan kelompoknya takut? Menyatakan kebenaran kok takut? Buka dong datanya. Ini nih, seperti tadi. Tinggal disampaikan aja di hadapan paripurna Dewan nanti. Inilah bukti transfernya. Sudah transfer ke sini. Ini buktinya.
silakan divalidasi. Kenapa untuk ini saja tidak berani? Wah, ada apa dengan Jakarta? Kan begitu kira-kira. Makanya kalau akhirnya tadi publik menduga-duga dan berprasangka ini sudah ada sesuatu yang buruk untuk kepentingan tertentu di masa depan, ya saya tidak bisa menyalahkan Jakarta dalam hal itu. Kira-kira begitu, Bang Raja. Iya, makasih Bang Ferdinand. Ya, saya juga mau bertanya kepada Ibu WAOD, seperti apa dinamika di DPRD buat penyelenggara Formula E sebelumnya? Halo? Silakan, Bang. Halo? Ya. Halo Bu WAOD, seperti apa dinamika di DPRD? Dinamika di DPRD ini sangat dinamis dan seru dan lucu-lucuan. Jadi berarti imunnya kuat untuk sering lucu. Mungkin lawak ya, Bu. Sinyal ya? Ya kan? Nah, terus dari semua lah kita sudah lakukan. Sudah ada yang merasa, loh kok kita nggak diajak? Ya, ayo kita ajak. Loh kok bisa sama hanya kalau cuma berdua bisa apa enggak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti, mohon maaf sekali lagi saya melalui forum yang terhormat ini, semoga teman-teman anggota dari fraksi lain supaya bisa terketuk hatinya bahwa Formula E ini bukan ajang lucu-lucuan. Formula E ini adalah sesuatu yang mulia yang akan kita lakukan untuk mengawal uang rakyat. Luar biasa, kita ini sedang terpuruk. Nah, jangan saya coba bisa kayak bisa langsung rapi, ngapain bikin pansus banjir, pansus segala pansus, tapi nggak jelas anggarannya. Nah, dalam kondisi dana Pemprov yang sangat minim, nekat betul menganggarkan 1,3 triliun yang hanya mubazir kepentingan internasional, yang sementara masyarakat menunggu uluran tangan kita, kerja nyata kita membantu mereka di bawah. Coba kalau teman-teman mungkin keliling-keliling atau ke masyarakat, kemarin itu luar biasa, kita tidak bisa melawan varian Delta. Masyarakat terpuruk, nyari tabung oksigen aja, luar biasa. Kenapa ini nggak dibeli tabung oksigen aja, bisa ditaruh di sentra-sentra RW, di sekretariat RW, supaya masyarakat bisa langsung ketika ada yang membutuhkan. Nah, itu saya lewat forum yang terhormat ini sekali lagi saya menghimbau, ayo teman-teman anggota fraksi lainnya, mari kita sama-sama mempertanyakan supaya ini terang benderang untuk apa ini dilakukan, untuk apa Formula E dilakukan. Harapan kami sih ini supaya dihentikan, di stop Formula ini, biarkan anggaran itu mari kita pergunakan untuk kepentingan masyarakat. Begitu sih. Nanti kalau ngomong dinamisnya, nanti kalau kita japri ketemu aja ngobrolnya. Iya, Bu. Saya seru dan lucu-lucunya. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau bertanya kepada Abang Jaserman Purba. Kira-kira keadaan buat Formula E yang berantakan ini kok tidak ada warga DKI yang bergerak ya Bang untuk melakukan protes kepada gubernur, bahkan terlihat anteng-anteng aja. Menurut Abang gimana? Masih di mute tuh, masih di mute ya Bang. Oke, terima kasih. Ya, untuk Bang. Itu ada yang saya ingatkan apa yang dikatakan oleh adik kami Pak Girsang. Di samping interpelasi DPRD ini, ada yang dinamakan disebut tadi perkataan interpelasi masyarakat. Yes. Nah, interpelasi masyarakat ini bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya kembali kepada interpelasi tadi. Sebetulnya, saya lihat tinggal 21 orang yang lagi. Dari 33 tambah 21, 54 klop untuk jadi paripurna. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat 21 orang ini? Nah, saya melihat dari sisi hati nurani, mereka tergerak. Saya melihat feeling saya. Tetapi nggak bisa sebatas feeling di sini.
Kenapa? Karena kalau dia ikuti nanti bisa nanti direcall dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, untuk itu saya kembali lagi kepada tadi itu, mari melalui forum yang terhormat ini, ketum masing-masing partai harus turun tangan mengenai soal ini. Itu yang saya lihat. Nah, untuk itu kenapa masyarakat adem-adem aja? Nah, ini tentu kita harus berupaya juga. Dari sisi apa? Ya, paling tidak memberikan semacam katakanlah seperti kejadian yang dibuat oleh pewarna sekarang ini. Nah, terus digulirkan, dan pada waktunya nanti semakin ramai, mau tidak mau. Itu udah namanya internal masyarakat. Nah, baru kalau misalnya keadaan itu tidak terjadi, apa yang dikatakan oleh Pak Hutayan tadi, ya masuklah kita kepada arah hukum. Masuklah kita kepada arah pidananya. Nah, sekarang walaupun dua-dua sekarang ini ada opini-opini untuk itu, terus terang kalau saya secara pribadi atau DPRD mau mengatakan begini, interpelasi bukan mau menjatuhkan Anies Baswedan. Nah, itu dulu. Makanya saya bilang tadi, apabila dia bisa menjawab seluruhnya jawaban, lanjutkan. Tetapi walaupun dilanjut, Pak Ferdinand, saya sangat tidak setuju kalau diadakan di Monas. Boleh di tempat lain, tapi di Monas jangan. Nah, kira-kira itu gambaran dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, Bang, saya mau nanya ke Abang Ferdinand lagi. Apakah ikut kesertaan ini kesertaan tuan rumah ajang Formula E dengan membawa nama bangsa Indonesia, Bang? Ya, sebetulnya begini, event-event internasional itu kita secara objektif memang pasti akan membawa nama negara itu dengan catatan bahwa pelaksanaannya mewakili negara. Ini kan adalah sebuah event ajang yang dilakukan oleh kota dengan kota, ya, sehingga kelihatan sekali di sini kan yang paling terdepan adalah Jakarta dan gubernurnya Anies Baswedan. Boleh kita katakan tidak melibatkan pemerintah pusat atau tidak melibatkan negara sama sekali, tetapi yang terus dijual dalam hal ini adalah Jakarta, dan Jakarta, tetapi bukan Indonesia. Jadi kalau sebetulnya event-event internasional harusnya membawa nama negara dan tentu Indonesia semestinya mendapat nilai positif dalam pelaksanaan hal seperti ini. Namun apa yang terjadi sekarang kan ini jauh dari apa yang kita harapkan, bukan yang diharapkan oleh Anies Baswedan, karena harapan Anies Baswedan belum tentu dengan apa yang kita harapkan sama. Bisa jadi Anies Baswedan hanya berharap untuk dirinya, sementara kita berharap untuk apa yang bisa didapat oleh kota Jakarta dan apa yang bisa didapat oleh Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, harusnya dalam acara-acara internasional seperti ini, negara harus mendapat manfaat. Tapi kan itu juga tidak pernah kita mendengar dari Jakarta itu dijelaskan, oh nanti Indonesia akan ini. Nah, ada juga. Atau Jakarta akan mendapat apa? Itu juga kan kita tidak pernah dengar. Dari Pemprov hanya menyatakan, oh ini nanti UMKM akan ini. Kalau kita menghitung uang yang keluar dengan potensi ekonomi yang akan didapat, menurut saya akan sangat jauh lebih besar kerugiannya daripada apa yang akan didapat. UMKM segala macam, memang berapa banyak UMKM yang akan terlibat di dalam pelaksanaan ini? Berapa banyak yang dia dapat, sementara uang triliunan yang akan dikeluarkan. Nah, ini kan sebuah analisis yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka oleh Jakarta. Padahal kalau tidak salah ada dana-dana juga segala macam tentang studinya apa itu segala macam, nggak ngerti lah. Tidak karena tidak ada data akurat. Tetapi ini kan tidak pernah terpublikasi secara baik. Akhirnya ya seperti tadi, bangsa Indonesia, negara, apa yang mau didapat? Jakarta, apa yang mau didapat? Tidak ada. Tapi kalau bicara, ditanya, Anies Baswedan dapat apa? Ya sangat banyak, sangat besar. Sangat banyak. Jadi yang paling diuntungkan di dalam hal ini hanya Anies Baswedan dan kelompoknya dan timnya. Jakarta dan Indonesia menanggung kerugian sekarang. Itu yang bisa saya lihat. Terima kasih, Bang. Saya kembalikan. Ya, Bang Ferdinand, tapi itu kan hanya opininya Abang kan, begitu belum bisa dibuktikan secara komprehensif ya.
Ya, kalau menguntungkan itu loh, menguntungkan kelompok-kelompok. Oh iya. Nah, sekarang kan begini. Ini sebetulnya opini bisa disebut opini, tetapi analisis juga bisa disebut sebagai analisis. Tetapi untuk membuktikannya sekarang ini bukan perkara mudah. Ini bisa kita buktikan kalau ini terlaksana. Ya, ini juga bisa kita buktikan kalau data-data tentang e-formula ini semuanya lengkap diketahui publik, terpublikasi secara terbuka. Ini kan gelap, kita menganalisis sebuah yang gelap gulita menjadi kita harap ini bisa mencerahkan publik. Kan itu yang kita lakukan sekarang. Saya pun selalu bicara tentang ini, harapan saya adalah biar publik ini tercerahkan. Iki opo, formula iki opo gitu loh. 20 triliunan keluar. Harusnya pakai istilah Batak lah, Bang. Istilah Batak harusnya. Jangan sampai publik terlena oleh sebuah opini-opini dan propaganda yang dijual, tetapi semuanya hanya juga sebuah opini. Jadi formula ini sekarang apa sih yang bisa kita lihat faktanya? Faktanya ya kerugian sampai sekarang itu bukan opini lagi. Kerugiannya apa? Uang sudah keluar 1 triliun. Audit BPK sudah menyatakan itu. Nah, apa manfaat uang 1 triliun itu? Coba kalau ini diinapkan di bank, biayanya 1 malam berapa rupiah, Pak? Udah bisa beli masker untuk rakyat. Udah berapa bulan? Nah, Bang Ferdinand, saya sambung. Ini ada pertanyaan ini dari Fernandes Calvin gitu ya. Ini masih nyambung dengan pernyataan Abang tadi. Gubernur selalu melaporkan pertanggungjawabannya itu dalam anggaran APBD. Dari awal Anies jadi gubernur, anggota dewan seharusnya mempertanyakan arahan dan tujuannya anggaran itu. Apa untungnya buat masyarakat DKI? Kenapa sekarang anggota dewan bersuara? Kenapa selama ini anggota dewan itu malah anggota dewan mempunyai data? Ini gimana ini pertanyaannya? Aduh, kok saya jadi bingung ini. Intinya ini pertanggungjawabannya bahwa dalam anggaran APBD itu dari awal Anies mungkin tidak bisa anggarannya lah begitu ya. Silakan Bang, ini pertanyaannya nggak lengkap ini. Menangkap kemana arah pertanyaannya. Dalam asumsi yang saya tangkap kira-kira begini. Ini kan DPRD harusnya mengesahkan anggaran, terlibat segala macam. Nah, dan gubernur mempertanggungjawabkan. Nah, sekarang justru ini Bu Wawode saja yang anggota dewan tidak pernah mendengar Anies menjelaskan ke dewan. Iki lo duitnya tak transfer ke Perdinan 560 miliar. Nggak ono. Nggak ada datanya. Jadi artinya apa? Gubernur tidak pernah menjelaskan. Nah, disitulah sekarang DPRD meminta ini dijelaskan karena hak interpelasi ini kan hak bertanya. Tapi bertanya loh mewakili rakyat, ini duitnya kamu kasih ke siapa? Ini masih mungkin dilaksanakan tidak? Ini bagaimana? Itu bagaimana? Kira-kira kan arah interpelasi ini begitu supaya apa? Supaya semuanya terang benderang dan tidak ada yang ditutupi. Kan kira-kira begitu. Jadi orang sekarang berasumsi seolah-olah karena ini PDIP mau menjatuhkan Anies, ya masa opininya begitu ya? Enggak lah. Nah, tapi opini itu kan hadir di tengah-tengah masyarakat, Bang. Izin nambahin Bang Asyong. Siap. Jadi kalau tadi aku nambahin, jadi gini, kita tuh udah sering rapat sama SKPD, dan ini kan tadi di awal aku udah bilang, ini bukan tidak masuk dalam RPJMD, ini prioritasnya gubernur, dan kita sudah sering tolak, makanya sekarang kita interpelasi, ayo jawab, bagaimana nih terang benderang, ini untuk apa aja, uangnya kemana, buat apa, makanya kita lakukan. Kami aja di DPRD nggak jelas ini. Formula E. Tapi buat 7 partai yang lain jelas loh, Bu Wawode. Tadi ada laporan, ada berita yang saya sebutkan ya dari Kompas. 7 partai itu menolak interpelasi dari 7 partai, baru 3 jam yang lalu lah dirilis itu. Nah itu gimana itu, Bu Wawode? Berarti artinya ada kejelasan dong dari anggota dewan sebagian terhadap ini Gubernur DKI, gimana itu? Ya mungkin jelas buat hanya kelompok tertentu ya, tapi untuk ke masyarakat dan untuk secara resmi di DPRD tidak pernah jelas sampai hari ini. Selalu semuanya samar, makanya kita nunggu kajian. Mana kajiannya? Sini sampaikan ke kami supaya kami tahu gitu loh. Ini sampai hari ini nggak ada kajian itu. Ya, nah ini juga memang yang kita tanyakan supaya Bang Syarif itu bisa hadir bersama-sama dengan kita sore hari ini. Tapi sayang sekali beliau tidak hadir. Nah, ini yang mau saya tanya, Bu Wawode,
kalau misalnya, mohon izin Bu Ode, saya tanya, kalau misalnya gagal nih interpelasi karena ini misal, tapi kita dukung perjuangan untuk yang pro kerakyat lah begitu. Tapi kalau misalnya ini karena sudah ada laporannya 7 partai itu menolak hak interpelasi. Nah, kalau misalnya ini tidak jalan hak interpelasi, kira-kira langkah apa yang harus mau dilakukan lagi, Bu Ode? Masih di mute, Bu. Mohon izin. Masih mute, masih belum keluar suaranya, Bu. Ya, halo? Ya, sudah kedengaran, Bu. Bu Ade, sudah. Siap. Kami ini masih terus melobi, masih terus mengajak kepada semua teman-teman. Kalau saya tidak bilang tidak berhasil, saya optimis, tetap optimis. Ini tetap kita lakukan. Nah, di sana juga bilang ya udah kita akan terus optimis lakukan lobby kepada teman-teman supaya Pak Gubernur itu menjawab, supaya terang benderang, supaya nggak gelap gulita seperti Bang Ferdinand bilang, supaya jelas nih anggarannya kemana, transfer kemana. Kayak tadi, nah sekarang ini mau ada rencana bulan Desember mau diresmikan itu Monas, tapi sampai hari ini nggak jelas. Alatnya katanya sudah ada, tapi anggarannya juga sampai hari ini nggak jelas kemana ditransfernya. Jadi saya optimis, saya belum bilang ini kalau tidak berhasil. Ya. Masih maju terus, pantang mundur. Tentunya karena kan yang menginisiasi juga untuk interpelasi ini ya harus memang semangat ya untuk berjuang begitu ya. Meskipun dari 7 itu tadi ada laporan ya, itu tadi ada 7 partai yang memang ini begitu ya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri gimana nih, Bang Jahmada Girsang ini? Kalau misalnya ini misal ini tadi yang saya katakan, apa yang harus kita lakukan ini buat masyarakat begitu ya? Tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Ferdinand ya, ini banyak hal lah yang masih kurang, banyak hal yang harus diperbaiki di Jakarta, seperti bahkan ada dugaan-dugaan lainnya seperti itu. Gimana nih Bang? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Bung Asyong, begini dulu, saya sebelum jawab itu, kita bicara Formula E ini secara global ya. Jadi kita juga harus concern, sadar. Dunia itu sudah melakukan Formula E. Bahkan jadwal 2020, 2021 sudah ada. Baca googling, lihat. Maroko, Arab Saudi, segala macam. Sudah ada. Ya, artinya apa? Sebenarnya program ini tidak salah. Ini negara Indonesia, khususnya kota Jakarta yang sangat terkenal di seantero dunia, lumrah sebenarnya melakukan itu. Jadi kita bukan menolak atau apa segala macam menggerogoti, enggak. Hanya ini proyek ini the beginning-nya itu sudah benar apa tidak gitu loh. Kalau untuk kemaslahatan bangsa menurut saya boleh juga. Nah, cuma tadi kan kita permasalahkan itu dari awalnya legal standing yang tadi sepertinya rapuh gitu loh. Kalau dilanjutkan akan lebih rapuh lagi, karena ini menyangkut uang rakyat. Jadi satu hal yang kita perlu pahami, menurut saya begitu. Jadi jangan kita tendensius tolak gitu loh. Ya, karena negara lain sudah melakukan ini, bahkan jadwalnya sudah tertib, kita tertinggal karena delaynya proyek ini. Itu satu. Nah kemudian jika dibandingkan sekarang dengan kondisi yang tadi sebut Bu Ode dan kita semua, kondisi dunia ini sekarang itu kan pandemi, dimanapun kena. Apalagi Jakarta tadinya level 4, sekarang agak berturun aja. Nah, ini mungkin timingnya kurang tepat. Selain itu biayanya gede banget. Mendengar 1 triliun itu, ibu jari ikut gemetar loh di bawah. Jangankan jantung, ibu jari ikut gemetar. Mengucapkannya aja 1 triliun, aduh susah gitu. Artinya apa? Barangkali jika itu tidak terjadi, itu digantikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang, yang real kita butuhkan agar kita masuk ke level 2, level 1 untuk di Jakarta, mungkin lebih kemaslahatannya lebih mantap. Tapi kalau saya kembali, kalau program Formula E, karena kita juga harus berguiding dengan negara lain, ya itu oke aja.
Cuman pas nggak gitu loh. Aku takutnya ini hazardnya ini untuk awal-awalnya ini loh. Banyak yang nggak benar gitu, terutama transfer dari uang tadi, uang ini, uang segala macam. Nah ini kalau diawali dengan begitu, kecewa lah bangsa Indonesia. Ya 2024 barangkali lebih kecewa lagi. Seperti kata Bung Ferdinand tadi kan. Ya saya sih nggak bicara politik, tapi ujung-ujungnya ke sana rasanya ini. Ya. Tapi biasanya kan kalau hak interpelasi ini kan bisa maju lagi. Tadi itu yang di ini ya, kalau nggak salah tadi Pak Jasarmen bilang ini kan hanya hak interpelasi. Tetapi kalau misalnya lewat ini hak interpelasi kan bisa maju lagi nih ke hak-hak berikutnya itu. Gimana? Kan ini perlu diantisipasi juga nih Pak Jasarmen. Gimana itu? Apalagi Pak Jasarmen kan pernah di Senayan ya sampai beberapa ini gitu, beberapa waktu. Silakan Pak Jasarmen. Masih belum keluar suaranya, Pak. Monggo. Masih. Oke, sorry Pak Asyong. Saya udah katakan tadi bahwasanya itu ada hak 3. Pertama hak interpelasi, kemudian yang kedua hak angket, kemudian yang ketiga hak mengajukan pendapat. Nah, dari 3 hak ini memang harus dimulai tetap dari hak interpelasi. Baru melangkah dia. Jadi pakai tangga ini, Pak. Nggak bisa tangga itu langsung melompat. Nah, dengan kondisi seperti ini, katakanlah tadi, saya setuju apa yang dikatakan Bu Waide, ini kita harus optimis. Tapi optimisnya dalam arti kita harus lihat fakta. Fakta di lapangan itu bagaimana? Kan kira-kira begitu. Nah, fakta di lapangan katakanlah ini gagal, interpelasinya, tentu ada langkah berikutnya. Kalau bagi saya, secara pribadi, secara orang rakyat, langkahnya yang pertama, seandainya ini terjadi, saya mau mengatakan di Monas tidak boleh diadakan. Itu nomor 1. Kenapa? Tadi sudah jelas dikatakan itu adalah lingkungan kawasan cagar budaya. Yang mana pohon-pohonnya telah dibuktikan untuk ditebang habis seluruhnya. Nah, kita tidak mau lagi dirugikan untuk itu. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua apa? Bisa juga yang gelap-gelap ini bisa dibikin terang, tapi bukan dengan cara interpelasi lagi. Tapi ya, katakanlah, tadi saya ulangi lagi apa yang dikatakan oleh adik kami Pak Girsang, ya, interpelasi masyarakat. Bagaimana interpelasi masyarakat? Ya tentu masyarakat-lah yang bicara. Kelompok-kelompok daripada PDP berbicara, kelompok-kelompok daripada PSI bicara, kelompok-kelompok dari independen, semua berbicara tentang ini. Sehingga apa? Kita mau kejelasan legal Muki DKI apa? Juga perlu bicara itu, Pak. Bagaimana? Muki DKI. Ya. Saya sudah sampaikan ke mereka bagaimana supaya kawan-kawan yang di DKI ini juga bisa bersuara. Ya. Itu loh kira-kira gambarnya. Sehingga Sehingga jangan sampai kita gelap-gelap terus sampai dengan saat ini. Yang terang-terang aja sama sekali nggak ada. Begitu ya Pak Utayan? Iya. Nah, ini dari forum kita ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya persilakan, ada yang mau bertanya, Kak? Ada? Tidak ada? Sepertinya ini banyak ini sekali. Ini saya perhatikan dari beberapa ini ya, partai-partai yang ada ini, saya perhatikan ada beberapa ini yang dari partai hadir bersama dengan kita. Ya, jadi ini sebenarnya ada ini ya, kalau di masyarakat ada opininya, kalau kami perhatikan begitu, ada kesannya memang dengan situasi seperti ini sepertinya memojokkan Anies Baswedan begitu ya, dengan langkah-langkah karena dianggap ini merupakan suatu tindakan politis lah ya, seperti itu, tindakan politis begitu, ini yang ada di masyarakat begitu ya. Jadinya tidak bisa dipungkiri memang banyak opini yang berserakan lah seperti itu. Nah, ini bagaimana supaya masyarakat bisa diyakinkan ini Bang Ferdinand bahwa ini suatu tindakan yang seperti Bang Ferdinand katakan tadi gitu ya. Ini suatu tindakan yang perlu terus dikawal, terus diklarifikasi supaya Gubernur DKI ini bisa berjalan gitu ya. Karena bagaimanapun ini nggak bisa dihilangkan, Bang. Masalah tentang opini masyarakat itu gitu, terkait dengan jegal-menjegal ini gitu. Apalagi kalau dengan survei-survei sekarang kan, ya, dengan memunculkan nama-nama yang ke publik seperti itu, dan itu semakin naik, dan ini memang balik lagi ya masalah tentang pertarungan di 2024, Bang. Silakan, Bang. Ya, itu tentu sangat masuk akal ya,
sangat rasional ketika pemikiran-pemikiran seperti itu bermunculan, apalagi di media sosial terjadi perang opini antara orang yang mendukung Anies Baswedan dan orang yang tidak mendukung Anies Baswedan. Ini kita tidak bisa salahkan, dan itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau saya ingin mengajak publik ya, baik pendukung Anies Baswedan maupun yang bukan pendukung Anies Baswedan, untuk kita menggunakan rasionalitas dan nalar yang normal lah, saya bilang ya. Ketika orang terus berupaya menutupi ini, orang dalam hal ini adalah Anies Baswedan dan kelompoknya, ketika ini semakin terus ditutupi dan tidak ingin dibuka, maka jangan salahkan publik akan melihat di sini memang ada masalah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan salahkan publik kalau terus menduga-duga bahwa memang Anies Baswedan melakukan ini semua untuk sesuatu dan kepentingan dirinya. Nah, supaya ini tidak terjadi, saya pikir juga kelompok pendukung dari Pak Anies Baswedan yang merasa Anies Baswedan ini adalah bulan yang bersinar di siang hari, monggo silakan minta Anies Baswedan menjelaskan ini ke publik. Tunjukkanlah bahwa kamu itu memang jujur, kerja bagus, tidak salah. Jelaskan ke publik. Ini kan kita hanya minta kejelasan. Dari dulu saya minta kejelasan. Ini kapan mau dijelaskan? Yang disuruh menjelaskan hanya Jakpro yang menyatakan ini masih ditunda, dana aman, bla 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 segala macam. Faktanya permasalahan kan bukan hanya ada soal waktunya katanya Bang, supaya penjelasannya ada waktunya katanya, nunggu waktunya gitu. Ya ada waktunya, mau sampai kapan? Kita ini kan pengen tahu, apalagi sekarang Anies Baswedan menyatakan akan melaksanakan ini 2022 bulan Juni. Iya. Pertanyaan kita kan menjadi semakin besar. Lu mau pakai dana dari mana? Perjanjiannya seperti apa? Jadi masih banyak masalah yang sekarang ini terus-terus menghimpit pelaksanaan ini, tetapi dia berani menyatakan akan melaksanakan ini Juni 2022. Pertanyaan pertama saya tadi itu, lu mau laksanain di mana? Sekarang aja nggak ada yang bisa jawab dari DKI Jakarta bahwa melaksanakan di mana Formula Juni 2022. Pertanyaan kedua masuk kepada soal pendanaan, dananya dari mana? Dua pertanyaan ini saja sudah akan membuat kita ragu bahwa ini akan terlaksana. Nah, disitulah kepentingan kita supaya tidak ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah upaya jegal-menjegal. Saya pikir pendukung Anies Baswedan juga harus objektif. Ya. Tolong ditanyakan juga ke gubernurnya, ya ditanyakan kepada gubernur yang dipujanya ini, Pak Anies, kami juga pengen tahu dong memang mau dilaksanakan di mana nanti. Dananya dari mana? Nah, kalau pendukung Anies Baswedan juga tidak berani bertanya itu, ya jangan salahkan publik kalau kemudian menduga-duga dan berprasangka yang lain-lain. Ini kan hanya soal menyampaikan fakta. Nah, kenapa fakta disembunyikan? Saya simpulkan ada yang ditutupi. Ya. Apa yang ditutupi itu? Ya itu tadi, ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Oke, Bang, terima kasih untuk paparannya. Ya, ini karena kita sudah di waktu yang sangat sempit ya, tinggal 15 menit lagi begitu. Ya, mungkin sekaligus penutup, closing penutup ya dari Pak Djazarmen. Silakan Pak Djazarmen. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau harus dilakukan masyarakat, baik pun anggota DPR atau mungkin dari pemerintah yang sekarang dipimpin oleh Anies Baswedan. Silakan Pak Djazarmen. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Mohon izin, masih di mute. Pas lalu ini. Himbauan kami agar interpelasi berjalan dengan baik. Ya. Jalankan interpelasi itu. Berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang gelap gulita tadi. Sehingga apa? Terang. Jadi terang. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Pak Hutayan tadi, saya angkat jempol dan silahkan maju tahun 2024 jika semua terjawab dengan baik. Itu satu. Yang kedua, dalam hal ini harapan kami kepada Bu Waude, bagaimana supaya optimisme itu bisa terrealisasi, Bu, dengan segala cara. Maksudnya dengan segala cara bukan hal yang dengan dalam ya, tidak ya, tapi secara politik. Kalau secara politik udah bisa paham maksud saya itu. Nah, untuk masyarakat, mari kita sama-sama untuk mengikuti ini dengan catatan, ya berikan pemikiran tentang soal ini. Kalau bagi saya pribadi, silahkan dilangsungkan acara Formula E, tetapi jangan di Monas. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Jasarmen. Ya, silakan Bu Waode ya, sekaligus ini closing statement-nya juga gitu. Jadi sebelumnya sekali lagi saya sampaikan bahwa kenapa kami mengajukan hak interpelasi adalah karena hasil temuan LHP BPK tahun 2020 bahwa menyebutkan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun anggaran 2019 kurang memadai. Kemudian yang kedua, sampai dengan LHP BPK tahun 2021, pembayaran penyelenggaraan Formula E masih bergantung dan membebani APBD. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi rakyat semakin terpuruk. Jadi sangat tidak mungkin dengan biaya APBD yang minim untuk diselenggarakan. Rakyat perlu dibantu dulu atas dua hal. Pertama, kepastian kita menang melawan pandemi COVID. Kemudian kepastian kita menaikkan perekonomian masyarakat untuk bangkit. Makanya lewat forum terhormat ini sekali lagi saya izin menyampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang belum tanda tangan, ayo mari kita selamatkan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Mari kita kawal kepentingan rakyat untuk supaya bisa terbebas dari keterpurukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Merdeka. Ya, merdeka. Bang Jamada Girsang, silakan. Baik, oke, terima kasih Bung Asyong. Oke, begini, closing statement dari saya ada perhitungan sendiri begini. Kalau ini perkara kasus ini Formula ini carut marut seperti ini, apalagi ini menyangkut Gubernur DKI Anies Baswedan yang disebut-sebut tadi oleh Bung Ferdinand, ini sebenarnya bisa blunder bagi beliau. Nantinya di 2024, perhitungan saya, kalaupun ini nanti masuk ke meja pidana, baik itu tidak pidana umum atau tipikor apalagi, itu prosesnya persis jatuh dulu 2024 Bung Ferdinand. Ini analisa saya. Jadi Bung Ferdinand jangan takut, majulah. Tapi ajak saya sebagai wapresnya. Sekalipun saya non partisan saya murni advokat dan kurator. Saya murni advokat dan kurator sampai sekarang. Tapi menurut saya begitu. Sekarang tungtung nggak terasa ada bergulir persis 2024 atau menjelasnya. Ini justru masuk pengadilan. Ini analisa hukum saya. Iya. Kalau sekarang terlalu cepat, kan prematur. Kita mau pidanakan sekarang apa? Perdatanya sekarang yang kita boleh gunjang-ganjingkan. Maaf Bu, selain interpelasi loh maksud saya. Kalau interpelasi tadi kan strukturnya. Nah, kalau hukumnya sekarang yang kita bisa itu kan perdatanya doang. Siapa yang prestasi so far sejauh ini? Harus dibuka dulu itu perjanjiannya. Kalau nggak dibuka nggak tahu kita seperti gelap dalam gelap. Terangnya nggak ada gitu. Nah, jadi tapi kalau pidananya menurut saya persis 2004, biarin aja ketahuan nanti menjadi blunder sendiri. Jadi hati-hatilah siapa itu yang terlibat di proyek ini. Hati-hati. 2-3 tahun ke depan baru terbuka after audit notifikasi dari BPK tentunya. Jadi kedua, jadi bagi penyelenggara negara, saya aktif sekali mempromosikan merdeka dari COVID sejak Juli lalu. Saya katakan gini, semua tindakan kita ini yang tersangkut dengan pemerintahan, pakai adagium hukum. Salus populis suprema lex exta. Yes. Apapun yang kita lakukan demi kepentingan rakyat, itu tidak dihukum. Itu ukurannya. Baik gubernur, baik bupati, baik wali kota. Salus populis suprema lex exta. Tapi kalau di bawah itu, korupsi. Sekian dari saya, Bung Asyong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bung Jamada Girsang. Ini terima kasih. Ya. Makasih ini. Bang Ferdinand, mungkin ada yang mau disampaikan? Dari saya, terakhir itu aja, saya mendukung apa yang disampaikan Bu Aude tadi, mengajak yang lain-lain. Iya. Dan sekaligus ya kepada partai terutama yang sebelumnya juga menjadi partai pengusung
Ahok Jarot ya, ayolah jalan bareng kembali. Masa iya segitu teganya itu langsung pergi meninggalkan kita. Baiklah ke jalan yang benar. Kira-kira begitu. Kembali ke jalan yang benar ya, Bang. Nah, kembalilah dulu ke jalan yang benar kali ini. Kita sama-sama lah. Ya, salam dari saya itu aja. Semoga kita dengar, jangan terlalu berpasangan dengan anak. Oke, ya. Itu sudah tadi paparan dari para narasumber kita. Ini karena kita sudah di penghujung acara, saya akan serahkan kepada Ketua Pewarna DKI Jakarta untuk mengucapkan sesuatu. Silakan, Bang Johan Pirtondi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat Bunda, terima kasih yang sudah hadir. Ada sebagai narasumber, buat Bang Jamada juga terima kasih, buat Bang Ferdinand dan juga terima kasih juga Pak Jasarmen Purba, terima kasih. Yang ini baru pertama kali Pewarna DKI mengadakan Zoom meeting. Dalam diskusi webinar ini kami mengambil topik yang lagi hangat dan seksi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam merdeka. 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 Terima kasih Bang Johan. Ya, ini adalah gaweannya pengurus daerah Pewarna DKI Jakarta. Jadi kita sudah tiba di penghujung acara kita. Kalau untuk mengambil kesimpulan, saya kira saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tetapi berjuang untuk rakyat itu adalah kewajiban. Bukan hanya anggota DPRD, tetapi kita semua. Karena itu tanggung jawab kita bersama-sama bagaimana menghadirkan kesejahteraan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita tetap di dalam rel kebenaran berlandaskan Pancasila. Salam hormat dari kami, sampai ketemu lagi di acara webinar ini. Salam Pancasila. Selamat sore. Selamat sore.